Perkenalkan, nama saya Nathan Astirwanto. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai soal nomor 1 dan nomor 3. Praktikum rangkaian elektronika lanjut di bab 6. Jadi ini rangkaiannya. Nomor 1 yaitu jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian ini saat tegangan Vin diberikan 5 volt dan saat Vin diberikan 0 volt. Vin sendiri itu berada di sini. Vin itu untuk mengatur gate. Nah, jadi arusnya itu dari VDD ke ground. Groundnya itu kan di source, berarti arusnya dari drain ke source. Nah, jika Vin diberikan 5 volt, maka dia itu akan terbuka gate-nya. Terbuka sedikit, hitungannya jadi ohmic region. Jadi dia akan menyala lampunya karena ada arus yang mengalir dari plus ke minus. Nah, kalau misalkan dia 0 volt, berarti pintunya ketutup anggapannya gitu ya. Jadi arus yang di sini nggak bisa ke ground ataupun ke minusnya ini. Jadi seperti itu. Oke, untuk nomor yang ketiga, perhatikan grafik berikut dengan teliti. Jelaskan grafik regen pada MOSFET. Oke, grafik regen pada MOSFET ini sebenarnya seperti ini. Ohmic regen ini di mana aku jelaskan dari cut off dulu ya. Cut off itu region yang VGS-nya kurang dari threshold FTH-nya. Jadi gate belum diberikan tegangan cukup, jadi MOSFET tidak mengalirkan arus sama sekali. Nah, kalau ohmic region itu yang ini, VGS itu cukup untuk on, tapi VDS-nya itu masih kecil. Masih kecil itu kayak nggak jalan terlalu banyak gitu loh. Dia kayak masih belum terbuka sepenuhnya. Nah, kalau misalkan aktif atau saturation region ini, dia udah bener-bener terbuka, udah bener-bener hampir full terbuka gitu. Jadi arus bisa mengalir sepenuh-penuhnya tergantung dengan VDD-nya. Oke. Seperti itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devandra Dharma, NIM 24515315071111065. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Soalnya yaitu apa fungsi dari resistor Rin antara Vin dan gate dan resistor RGS antara gate dan source. Dalam rangkaian ini, resistor Rin dan RGS memiliki fungsi penting dalam mengendalikan gate dari transistor MOSFET. Yang pertama, resistor Rin antara Vin dan gate. Fungsi utamanya membatasi arus masuk ke gate MOSFET ketika tegangan input atau Vin diberikan. Alasannya, gate dari MOSFET bersifat kapasitif. Saat tegangan tiba-tiba diberikan ke gate, arus pengisian kapasitas gate bisa sangat besar jika tidak dibatasi. Lalu resistor RGS antara gate dan source. Fungsi utamanya menjamin MOSFET tetap off saat tidak ada sinyal Vin. Alasannya, gate MOSFET bersifat mengambang jika tidak diberi jalur discharge. Jadi kesimpulannya, Rin buat batasin arus buat masuk ke gate pelindungan dan kontrol switching. Setelah itu RGS menjaga gate tidak melayang, memastikan MOSFET mati saat Vin sama dengan 0. Terima kasih, sekian dari saya. Nomor 4 yakni apa sih penyebab kalau misalnya lampunya itu tidak menyala padahal VN-nya itu telah diberikan. Nah, itu mungkin karena MOSFET-nya rusak. MOSFET rusak itu bisa jadi karena kegagalan overhead. Terus tegangannya itu berlebih atau enggak kerusakan pada fisiknya. Nah, kerusakan pada fisik ini kalau misal rusaknya itu terbuka, maka arus itu tidak dapat mengalir dari drain ke source. Terus kedua itu mungkin karena sambungan soldernya lepas. Nah, ini bisa terjadi kalau misal soldernya itu dingin atau jalurnya itu mengalami korosi. Karena jika komponennya benar, akan tetapi
koneksinya tidak sempurna, maka tetap saja arus itu tidak dapat mengalir. Terus ketiga itu karena resistornya tinggi. Nah, kalau misal nilai resistor tinggi, maka arus tidak akan pernah mencapai tegangan yang aktif. Akibatnya, MOSFET-nya itu tidak bisa on meskipun VN-nya itu telah diberikan, entah itu 5 volt atau yang lain. Saya Adiba Zahra akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana prosedur pengecekan MOSFET menggunakan multimeter untuk mengetahui apakah MOSFET dalam kondisi baik atau rusak? Ada dua cara untuk menguji MOSFET, yaitu untuk tipe N dan tipe P. Untuk MOSFET tipe N, kita melakukan pengujian dalam mengatur posisi saklar multimeter digital pada pengukuran dioda pada setting analog. Setelah itu, kita menghubungkan kabel probe negatif dari multimeter tersambung pada kaki terminal source. Jika sudah tersambung, maka kita sentuh probe positif menuju pada kaki terminal gate. Setelah itu, kita pindahkan lagi pada terminal drain. Sementara probe negatif tetap pada posisi kaki terminal source. Terakhir, kita lihat layar multimeter yang menampilkan nilai tegangan yang sangat rendah. Maka dari itu, MOSFET dalam kondisi baik. Lalu untuk MOSFET tipe P, kita menggunakan parameter dari polaritas probe. Pertama, kita mengatur posisi saklar multimeter digital pada pengukuran dioda di multimeter. Lalu, kita dapat menghubungkan kabel probe positif pada source. Setelah itu, kita sambungkan probe negatif pada gate dan akhirnya kita pindahkan probe negatif ke kaki terminal drain. Sementara probe merah tetap pada posisi source. Setelah itu, kita mengecek hasil yang ada di layar. Jika multimeter menunjukkan open, maka kondisi MOSFET tipe P dalam kondisi sangat baik.